Selamat pagi. Aku sekarang lagi ada di Payangan di Yayasan Yasa Putra Sedana. Nah, yayasan ini adalah yayasan yang bergerak di bidang budaya Bali, pengembangan budaya Bali. Nah, rencananya lihat depan ya. Siap. Nah, ini adalah tempat di mana dilakukan pertunjukan culture di Bali. Rencananya tempat ini akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi tempat ini sudah berumur lebih dari 20 tahun. Masih old fashion semuanya, belum diganti-ganti. Yang juga merupakan kediaman Bapak Dewarai Budiarse. Ini adalah rumah asli khasnya Bali. Kita tanya-tanya yuk ke Pak Rai, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh Yayasan Putra Sedana ini? Oh, tanya dari awal. Apakah Yayasan Putra Sedana ini dan apa yang akan terjadi? Pagi Pak Budi, Pak Budi jadinya Pak Dewara. Kok jadi Pak Budi? Maaf. Ini Pak Budi. Oh, Pak Wayandum ya. Tapi ada Budiasanya juga kok. Dewarai Budiasa. Gitu. Bapak Dewarai Budiasa. Ini salah satu maestronya di Bali. Pak Dewa, cerita dong Yayasan Yasa Putra Sedana ini apa sih? Ya begini, nih yayasan ini ya memang yayasan keluarga ya awalnya. Kepedulian kami ketika kami berada di luar negeri itu banyak sekali orang-orang di luar negeri itu mengkhawatirkan tentang Bali. Ya, kalau tidak dimanage dengan baik gitu. Jadi dengan istilah pembukaan kawasan pariwisata yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kita dan pemerintah juga, perlu ada ugar-ugarnya, pagar-pagarnya gitu. Disitulah kami buat Yayasan Yasa Putra Sedana ini untuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan juga performan kepada masyarakat kita sehingga ada kecintaan terhadap seni budayanya gitu. Dan kenyataan memang sekarang ini kan banyak seni-seni tradisional yang dilupakan oleh generasi muda kita. Jadi kita angkat itu kembali, mulai marak lah segala macam mengenai budaya karena Bali itu kan terkenal dengan seni budayanya. Ya. Itulah awalnya idenya. Lambat laun ya kami bikin performan di sini gitu. Kemudian kita adakan juga pelatihan-pelatihan, belajar menari, belajar nabuh, masak dan melihat lingkungan di sekitar desa ini dan disambut baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara pada waktu itu. Mereka banyak baru tahu bahwa kehidupan internal di rumah tangga Bali itu seperti itu. Yang selama ini dia kan tahunya pura itu hanya gapuranya aja gitu Ya. kan. Begitu dia masuk ternyata banyak hal-hal yang masih tersimpan yang mengandung misteri, mengandung sangat berarti dalam kehidupan. Inilah yang kita Keren expose. sekali. Nah, itu intinya besar. Ya, rencananya ini katanya mau dikembangkan lebih lanjut, Pak Dewa. Ya sebenarnya memang kami akan melanjutkan perkembangan ini karena memang sesuai dengan tuntutan zaman gitu ya. Kita harus kembangkan daerah ini dan kami sudah menyusun suatu proyek proposal yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pengembangan kedepannya untuk wisatawan domestik dalam rangka pasca Covid ini. Karena kita menganggap bahwa mungkin 2-3 tahun ke depan untuk pasaran pariwisata internasional masih belum tentu kita bisa. Terlebih sekarang kita kan di banner sekian puluh negara, warga negara kita tidak boleh masuk. Itu berarti tidak boleh juga dia ke sini gitu kan. Betul. Di satu sisi potensi masyarakat domestik ini sekarang kan pasca 6 bulan tidak kemana-mana ini, apabila kita bisa berikan sesuatu hiburan dan aktiviti yang bermanfaat, tentunya akan lebih menarik lah gitu ya, terutama kan di kota-kota besar. Nah itu yang kita harapkan dan sesuai dengan ide pemerintah itu akan membangkitkan wisatawan domestik akan dimulai dari institusi pemerintahan. Ini kita berikan gambaran. Itulah yang kita ingin kembangkan. Kita bekerja sama dengan komunitas pariwisata Gianyar di bawah asuhan Pak Mangku Juru Mangku Kanil dan kawan-kawan. Nah ini kita coba untuk kemas supaya juga Payangan juga mempunyai identitas gitu. Yap, ya, betul. Jadi
Yang spesial dari Payangan apa sih Pak? Nah, selain ini di tempat Bapak ini. Ya kita punya spesial sini yang paling benar, yang paling banyak orang belum dipublikasikan, masalah leci. Leci Payangan itu ceritanya tahun leci pertama datang dari Tiongkok itu ke Bali itu ditanam di Payangan, dan pohon itu masih ada di Puri sini, di Puri Payangan. Wah. Nah itu. Jadi, masih berbuah nggak? Masih. Jadi kalau Desember sini merah semua. Kalau dulu sebelum ada listrik masuk desa, telepon masuk desa, pohon leci semua dijalani dari Payangan ini. Wow. Setiap rumah ada lecinya 1-2 biji gitu. Itu kalau udah musimnya keluar Desember, merah di atas itu. Wah. Buahnya gitu. Dan kami juga punya satu di sini yang setiap Desember memetik. Nanti kita undang teman-teman. Kita metik sendiri. Kita lihat di belakang nih. Oh tuh itu pohon leci di belakang sebelah situ. Diundang loh teman-teman kita datang ke sini. Juga pertanian. Dan Payangan ini kan terkenal dari daerah pertanian. Gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan, ya memang kita orang pariwisata begitu, tapi kita bagaimana menghidupkan pariwisata ditunjang oleh pertanian. Sedap. Gitu ceritanya. Keren banget, tuh mantap kata Mas Dika katanya. Ya, jadi ada lagi ceritanya Pak Dumya. Pak Dumya nih dari gimana nih menurut pandangannya Pak Dumya nih untuk potensi di Payangan terutama untuk Yayasan Putra Sedana nih. Oke. Saya sih oke aja. Saya sih tidak begitu banyak ya terlibat di yayasan ini, Yayasan Putra Sedananya, cuman beberapa kali terlibat. Karena kebetulan Pak Dewa Rai, kemudian Pak Dewa Putra, saudara beliau itu kawan baik. Jadi saya beberapa kali mengikuti kegiatan di sini. Memang kegiatan pentas seninya itu luar biasa. Jadi tamu-tamu yang datang ke sini yang saya ajak ngobrol itu kesannya sih luar biasa. Karena apa? Karena ada 3 hal yang didapatkan gitu dalam satu kali kunjungan di sini, minimal didapatkan 3 hal pokok gitu ya. Yang pertama dia bisa mendapatkan pertunjukan seni Bali yang berkualitas. Karena pada umumnya seni-seni yang dipentaskan di Bali itu terus terang saja kita harus akui di tourism industry itu kualitas sudah agak menurun. Nah di sini di Yayasan Putra Sedana ini berusaha mempertahankan kualitas seni yang ada di Bali, sehingga penari-penarinya, penabuh-penabuhnya itu excellent semua. Jadi para pakar semua yang menari di sini, penabuhnya juga gitu ya. Makanya itu salah satu poin yang wisatawan bisa dapatkan di sini. Yang kedua, kehidupan masyarakat Bali, keluarga Bali, rumah Bali yang kami sebut dengan Karang Sikut Satak itu bagaimana sih gitu ya, komposisinya, kemudian filosofinya, kenapa rumah Bali seperti ini, dan itu dibahas di sini dengan sangat detail, dan orang akhirnya mendapatkan bayangan, begini tuh kehidupan orang Bali. Dan yang ketiga, kuliner Bali. Nah ini ya jauh-jauh lah wisatawan itu dari apa sih kuliner Bali, emang ada apa di sini? Ya itu jadi ada kekhasan Bali yang dipertahankan di sini. Misalnya ayam betutu, bebek betutu. Bahkan bagi yang bisa makan babi gitu ya, babi guling ya, itu kan sudah terkenal sekali di Bali. Tetapi kan kita selalu menyesuaikan dengan wisatawan. Jadi kalau memang tidak non babi gitu ya, disiapkan non babi. Tetapi kekhasan kuliner Bali atau bumbu Bali itu ditonjolkan. Nah ini gastronomi Bali ini sebetulnya keren sekali. Karena ada di sini juga? Ada lah. Karena apa? Karena bumbu-bumbunya itu sebetulnya juga adalah obat. Kalau takarannya itu cocok, pas gitu ya, itu bagus buat badan, buat perut dan lain sebagainya itu. Makanya itu juga didapatkan di Bali ya, atau di sini di Puri Pengaji ini saat mereka wisata. Tentunya hal-hal lain juga dong, tapi 3 hal pokok ini at least mereka dapatkan di sini. Nah itulah alasannya kenapa ya pas sekali kalau Pak Dewo mau mengembangkan ini lebih lanjut, itu luar biasa sekali sebetulnya buat Bali gitu. Terima kasih Pak Dumya. Pak Dewa, ini terbuka buat umum nggak sih di sini? Iya, sangat terbuka buat umum, dan tidak hanya untuk wisatawan mancanegara saja. Banyak dari teman-teman yang datang ke sini dari domestik, dari seluruh Indonesia ada.
Oke, siap. Jadi kita tunggu ya undangannya Pak Dewa Ya. setelah ini di renovasi. Renovasi apa ya, benar ya? Dioptimalisasikan. Optimalisasikan, salah ngomong deh aku. Begitu lah. Terima kasih banyak Pak Oke. Dewa. Terima kasih Pak Dumya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi Pak Dewa Rai Budiase sama Pak Wayan Dumya. Untuk cerita selanjutnya tungguin, kita lagi bikinin satu paket yang seru buat teman-teman di sini. Oke, see you, bye.